semua, terutama dalam hal mempersiapkan diri untuk menyusun skripsi Anda atau dalam hal menyiapkan diri untuk membuat penelitian yang Anda inginkan nantinya. Materi keempat ini kita akan membahas tentang bagaimana sih penyusunan proposal penelitian. Ya, materi ini sangat penting bagi Anda dan ini betul-betul akan memberikan gambaran pada Anda tahapan-tahapan dalam penyusunan proposal penelitian itu sendiri. Ini akan sangat penting karena proposal penelitian itu adalah salah satu komponen terpenting sebelum Anda mengajukan penelitian, sebelum Anda melakukan penelitian. Jadi pengajuan untuk melakukan penelitian itu awali dengan membuat proposal penelitian. Oke, baik itu proposal penelitian yang berkaitan dengan studi Anda, dalam hal ini dalam penyelesaian skripsi, atau misalnya Anda ingin mengajukan skema PKM misalnya, program kreativitas mahasiswa yang memang saat ini lagi digandrungi oleh beberapa mahasiswa-mahasiswa yang punya nalar yang luar biasa, inovasi yang luar biasa untuk membuat karya-karya mereka itu lebih bernuansa nasional nantinya dan punya solusi nasional nantinya. Oke, adik-adik semua, kita akan masuk pada penyusunan proposal penelitian. Sebelum kita masuk pada proposal penelitian, satu faktor atau satu hal yang paling penting Anda harus ingat, ya, yang harus Anda perhatikan adalah bagaimana format proposal itu sendiri. Paling penting itu format proposal. Apapun bentuknya proposal yang Anda akan buat, itu akan sangat tergantung pada format yang diberikan. Karena setiap proposal itu mempunyai format yang berbeda. Anda kalau menyusun proposal penelitian, skripsi, itu formatnya berbeda dengan kalau Anda ingin menyusun format proposal PKM misalnya. Atau format proposal-proposal yang lain yang berkaitan dengan keinginan Anda melakukan penelitian. Misalnya, Anda ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan skema yang diberikan oleh satu lembaga. Itu mempunyai format tersendiri. Ya, mempunyai format tersendiri yang Anda harus ikuti. Ya, karena format itu memudahkan bagi orang yang akan menilai proposal Anda, apakah proposal Anda layak diterima atau tidak. Atau misalnya format itu adalah langkah awal yang Anda harus buat sehingga pembimbing Anda itu akan paham tentang apa yang akan Anda lakukan. Jadi format ini, sekali lagi, format adalah sangat penting yang Anda harus perhatikan. Ya, kalau Anda tidak memperhatikan format dan Anda menyusun proposal sesuka hati Anda, itu tidak akan diperiksa. Ya, tidak akan memberikan manfaat yang lebih karena Anda tidak di tahap awal misalnya Anda tidak memperhatikan format. Jadi memang penting. Format itu di mana saja format itu jadi penting. Salah satu contoh misalnya format PKM. Proposal PKM yang Anda buat, kalau Anda tidak mengikuti format itu akan ditolak. Kenapa? Karena Anda tidak mengikuti aturan yang ditentukan. Jadi format itu sekali lagi menjadi sangat penting untuk memudahkan orang yang menilai proposal Anda dapat mengerti apa yang Anda akan lakukan. Sekali lagi saya tekankan, format sangat penting untuk memberikan kemudahan bagi orang yang akan menilai Anda, yang menilai keinginan Anda dalam melakukan atau dalam yang akan melakukan suatu penelitian. Oke, adik-adik semua, kita masuk pada bahasan yang apa yang harus Anda persiapkan sebenarnya dalam melaksanakan penelitian. Karena membuat proposal penelitian itu Anda sudah mempunyai tema, Anda sudah mempunyai landasan untuk melakukan penelitian. Yang jelas bahwa tahapan awal yang Anda akan lakukan, Anda sudah mengerti. Ya, jadi apa saja sih sebenarnya apa yang harus Anda perhatikan atau apa yang harus Anda tekankan sebelum melaksanakan penelitian? Ada beberapa penekanan-penekanan sebelum kita masuk pada bagaimana Anda melakukan suatu proposal, menulis proposal penelitian. Saya ingin menjelaskan tentang apa yang harus Anda perhatikan sebelum melaksanakan suatu penelitian. Oke, 6 pertanyaan dasar. 6 pertanyaan dasar dalam membuat rencana penelitian. Dalam membuat proposal penelitian itu ada 6 pertanyaan dasar. Yang pertama, itu siapa yang akan melakukan penelitian? Who?
atau siapa yang akan melakukan penelitian. Ini penting. Yang kedua, what? Apa yang Anda akan teliti? Temanya, masalahnya. Itu, ini yang kedua. Ya, yang kedua, apa yang akan Anda teliti? What? Kemudian yang ketiga, mengapa itu penting dilakukan? Yang ketiga, mengapa itu penting dilakukan? Yang keempat, bagaimana atau how penelitian itu bisa dilakukan? Ya, bagaimana penelitian itu bisa Anda lakukan? Tahap-tahapannya gimana? Itu. Nanti sebentar saya akan jelaskan mulai satu-satu dari keenam pertanyaan dasar ini. Saya berikan dulu keseluruhan dari pertanyaan dasar yang ada. Yang kelima adalah kapan penelitian itu akan dilakukan? When. When, ya. Penelitian itu akan dilakukan kapan? Sehingga nantinya waktu timingnya itu pas dengan apa yang akan Anda lakukan. Kemudian yang terakhir itu sumber daya, resources. Itu sangat diperlukan dalam melakukan penelitian. Jadi enam dasar penelitian ini. Biasanya sebenarnya kalau dalam who, why, what, when ini ada yang terakhir itu where atau di mana sebenarnya. Tapi kali ini saya akan mencoba di samping di proses apa yang diperlukan dalam penelitian, ya itu. Oke, saya ingin memberikan saya ingin memberikan penjelasan step by step dari siapa, apa, mengapa, bagaimana, kapan sumber daya itu bisa pertanyaan dasar dalam melakukan suatu penelitian. Oke, yang pertama, siapa? Siapa ini berkaitan dengan siapa yang akan melakukan penelitian, kapasitas peneliti, keterampilan peneliti, kemampuan peneliti. Karena satu bidang yang akan diteliti itu harus sesuai dengan kapasitas penelitinya. Kalaupun Anda belum mempunyai kapasitas tertentu dan Anda ingin melakukan pengujian penelitian, tidak ada masalah karena itu wajib Anda lakukan. Misalnya, Anda harus melakukan penelitian untuk menyelesaikan studi Anda. Sehingga memang ya minimal kapasitas Anda adalah seorang calon sarjana yang sudah memahami tentang bahan-bahan atau yang sudah memahami tema yang akan Anda teliti. Jadi Anda selaku peneliti itu yang wajib Anda perhatikan adalah harus mempunyai kapasitas, keterampilan dan kemampuan untuk melakukan penelitian. Bagaimana ini bisa dijamin bagi Anda? Untuk siapa yang ini? Maksudnya gini, Anda ketika sudah ingin melakukan penelitian, tahapan yang sudah Anda lakukan itu sudah banyak. Salah satunya adalah Anda sudah menyelesaikan proposal dan siap diseminarkan, sehingga Anda ketika seminar itu Anda tahu tentang apa yang akan Anda lakukan. Iya kan? Apa yang akan Anda lakukan. Sehingga memang itu yang paling penting, tentang siapa yang akan melakukan penelitian. Salah satu contoh, kalau Anda tidak mampu melakukan suatu penelitian dengan tema tertentu, itu akan menyulitkan Anda dalam menyelesaikan penelitian tersebut. Sehingga memang who ini itu akan sangat penting menjadi menjadi pertanyaan dasar dari rencana penelitian itu sendiri. Ingat bahwa penelitian harus sesuai dengan keilmuan dan kapasitas sang peneliti. Kenapa ini bisa ditekankan? Karena ini berkaitan dengan keberhasilan melakukan suatu penelitian. Jadi who itu, siapa itu sangat berkaitan dengan keberhasilan penelitian itu sendiri. Seseorang yang ahli bidang perikanan tidak akan mungkin, atau misalnya melakukan penelitian bidang pertanian, ya pasti akan terganggu karena bukan kapasitas dia, bukan keilmuan dia. Jadi satu contoh lagi, kalau Anda manajemen sumber daya dan kemudian disuruh untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan penangkapan ikan atau budidaya, mungkin Anda tidak akan paham tentang itu. Sehingga memang sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan keilmuan, sesuai dengan pengetahuan yang Anda miliki. Anda di bidang manajemen sumber daya harus paham dan harus melakukan penelitian yang berkaitan dengan manajemen sumber daya. Budidaya misalnya Anda harus paham. PIT misalnya, IKL misalnya, Anda harus paham bahwa yang Anda teliti adalah memang berkaitan dengan bidang keilmuan Anda. Oke? Berikutnya yang jadi pertanyaan besar adalah what? Apa? Apa ini sangat penting karena berkaitan dengan tema yang akan Anda ambil. Topik penelitian apa? Ya. Anda harus melihat bahwa penelitian itu memang suatu persoalan yang sangat penting Anda lakukan. Sehingga Anda bisa menentukan topik penelitian. Topik penelitian ini adalah tema yang akan Anda lakukan.
Ini yang kalau dalam persiapan penelitian Anda harus bisa menentukan what, apa, ya, apa sih sebenarnya yang akan kamu teliti, ya kan? Kalau yang ingin kamu teliti tentang kehidupan ikan misalnya, atau kehidupan bivalvi misalnya, tingkah laku bivalvi, atau apa saja yang berkaitan dengan keahlian Anda, atau penangkapan ikan misalnya, atau misalnya arus misalnya untuk teman-teman di oceanografi, itu harus tahu temanya. Tema yang paling penting untuk menentukan. Yang berikutnya adalah, dalam WOT ini itu ada masalah penelitian yang bersifat bisa diteliti. Ya, bisa diteliti. Artinya bahwa masalah tersebut secara teoritis itu memang bisa dipecahkan secara teoritis dan memang memungkinkan untuk mencari solusi dari penelitian yang ada. Jadi, WOT ini tidak akan terlalu susah asal Anda memang betul-betul memahami apa yang akan Anda lakukan. Salah satu contoh begini, Dek. Anda cukup misalnya melihat persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Persoalan-persoalan yang ada di lapangan itu tidak terbatas pada apa yang Anda hadapi sekarang misalnya. Tapi kemudian Anda bisa ke lokasi, kita ini dekat, Sulawesi Tenggara dekat dengan sumber daya. Kita dekat dengan laut, kita dekat dengan sumber daya yang bisa diteliti. Sehingga kita bisa ke daerah, kita bisa ke pulang kampung misalnya, melihat laut misalnya, melihat daerah-daerah budidaya misalnya, untuk melihat sih persoalan apa yang dihadapi oleh masyarakat. Atau misalnya persoalan-persoalan apa yang muncul dan itu belum terselesaikan. Salah satu contoh ketika pertumbuhan rumput laut tidak terlalu baik, misalnya karena ada serangan hama, itu masalah. Jadi masalah itu Anda sudah bisa menentukan what. Apa yang akan Anda teliti? Yang akan Anda teliti adalah salah satu contoh dari persoalan rumput laut yang tidak tumbuh, itu misalnya banyak. Persoalan hama kah dia? Atau persoalan bibit yang kurang baik kah dia? Itu. Ini masalah. Ya, dan nanti juga di bahasan berikutnya, bahasan kelima misalnya kita akan masuk pada rumusan masalah. Itu yang akan sangat penting kita bahas. Tapi kemudian pada bahasan sekarang, apa yang akan Anda pertanyaan tentang apa itu Anda harus pahami bahwa apa itu adalah topik atau persoalan yang Anda akan bisa lakukan dalam penelitian. Ingat, yang berikutnya adalah masalah penelitian itu harus bersifat manageable. Artinya bisa diatur. Anda bisa mengelola penelitian itu menjadi suatu penelitian yang mungkin bisa dilakukan dengan baik. Ingat, karena secara teoritis pelaksanaan penelitian itu harus bisa dilakukan dengan baik dan mudah untuk diselesaikan. Karena kalau Anda tidak bisa selesaikan penelitian itu dengan baik, masalah yang akan dapati ya pasti persoalan lain. Ya, oke. Itu yang paling penting. Ya, ulang lagi tentang what ini, itu sangat penting Anda tentukan topiknya, kemudian ada persoalan-persoalan apa, dan memang itu berkaitan dengan masalah yang akan Anda ambil. Dan masalah itu memang harus bisa diteliti, harus bisa manageable, artinya bisa diatur atau bisa dikelola menjadi suatu penelitian teoritis yang memang masuk akal untuk dilakukan. Oke? Yang berikutnya, why? Ya, tadi sudah ada masalah. Ya, sudah ada masalah, sudah ada tema yang akan Anda teliti. Yang berikutnya adalah mengapa sih sebenarnya penelitian itu jadi penting? Iya kan? Setelah muncul misalnya persoalan rumput laut misalnya, ada persoalan rumput laut, ada persoalan bahwa perkembangan rumput laut tidak terlalu bagus. Misalnya waktu Anda ke lapangan, Anda melihat pertumbuhan tidak terlalu baik, ada kaitannya misalnya, Anda bisa menduga kaitannya persoalan itu dengan kualitas rumput laut kah dia? Atau misalnya kualitas lingkungan bisa saja, atau kualitas bibit misalnya, atau cara metode budidaya misalnya. Itu yang Anda harus tekankan, sehingga yang muncul setelah apa itu why. Mengapa? Mengapa itu harus diteliti? Ini ya, harus dijelaskan itu mengapa, itu secara baik persoalan tersebut, ya. Kenapa itu jadi penting untuk dilakukan? Oke. Mengapa? Yang berikutnya adalah tolok ukur penting tidaknya suatu penelitian itu dapat dilihat dari faktor-faktor berikut. Artinya bahwa setelah Anda menentukan mengapa Anda harus melakukan penelitian tersebut, pentingnya Anda melakukan penelitian tersebut dengan berujuk pada persoalan-persoalan yang ada di lapangan, itu Anda bisa melihat ada tolak ukur penting yang bisa menjadi dasar tentang mengapa sih harus dilakukan penelitian. Yang pertama misalnya itu adanya kontribusi pada pengembangan keilmuan. Itu jadi pertanyaan mendasar tentang why. Ya, itu adanya kontribusi pada pengembangan keilmuan. Yang berikutnya adalah adanya nilai tambah ekonomi, sosial, dan budaya.
Ya, adanya nilai tambah ekonomi, sosial, dan budaya. Artinya, apakah yang Anda akan teliti tersebut itu mempunyai nilai tambah ekonomi misalnya. Tadi contohnya, ketika rumput laut tidak terlalu bagus berkembang, itu berarti ada dampak ekonomi yang ada. Ya kan? Ketika Anda bisa mampu menyelesaikan persoalan perkembangan rumput laut yang tidak terlalu bagus, dan Anda bisa meningkatkan pertumbuhan rumput laut tersebut, berarti ada dampak ekonomi, ada dampak nilai ekonomi di dalam. Atau misalnya ada persoalan sosial yang ada, ya, nilai tambah sosial. Maksudnya adalah ketika Anda menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang ada di kalangan masyarakat, itu akan berdampak bagus, berdampak sosial, berdampak positif bagi masyarakat misalnya. Yang berikutnya itu ada enggak nilai tambahnya bagi budaya? Ya, ada nilai tambahnya bagi budaya. Ini teman-teman yang melakukan penelitian sosial misalnya bisa melihat ini. Kemudian yang berikutnya adalah adanya kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemanusiaan. Ini paling penting, ya. Ingat bahwa ketika Anda menemukan persoalan di lapangan, persoalan di desa, persoalan di daerah Anda, persoalan di tengah-tengah masyarakat, itu Anda harus bisa melihat bahwa ketika Anda ingin melakukan penelitian, itu ada enggak kontribusinya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemanusiaan. Ini yang akan menjadi pertanyaan why. Kemudian yang berikutnya adalah adanya kontribusi bagi pembangunan bangsa. Ya kan, pembangunan bangsa. Karena sekecil apapun yang kita lakukan, itu minimal mempunyai kontribusi bagi daerah, dan kalau dia mempunyai kontribusi bagi daerah, berarti dia mempunyai kontribusi bagi pembangunan bangsa. Yang berikutnya adalah how. Bagaimana kita lakukan? Ya kan, bagaimana kita lakukan? Ini harus jelas, ini harus jelas. Anda harus bisa menentukan step by step bagaimana Anda melakukan penelitian tersebut. Kalau dalam proposal itu sudah masuk pada bagaimana, ini sudah masuk pada bab 3 misalnya. Metode penelitian misalnya, ya, tahapan-tahapan yang Anda harus lakukan misalnya. Karena Anda sudah dapatkan tema. Itu kalau dalam proposal penelitian Anda dalam tema itu harus dirujuk, harus Anda jelaskan dalam proposal misalnya latar belakang itu semua di sana sampai pada mengapa Anda lakukan penelitian itu sudah tergambar dalam latar belakang penelitian. Nah, kalau bagaimana ini masuk dalam bab 3 misalnya. Tetapi yang Anda harus lakukan adalah pertanyaan bagaimana itu harus Anda pahami step by step melakukan penelitian tersebut. Jadi harus dijelaskan dengan baik bagaimana penelitian akan dilaksanakan. Tahapannya yang Anda harus bisa pahami bagaimana melakukan penelitian tersebut. Yang berikutnya adalah rancangan pelaksanaan penelitian itu harus dapat dirumuskan secara jelas. Antara lain itu akan berkaitan dengan metode penelitian. Kenapa? Metode penelitian akan sangat penting untuk memberikan pemahaman bagi Anda dan orang lain tentang tahapan-tahapan melakukan penelitian. Jadi orang lain bisa paham. Apa yang akan Anda lakukan Anda sudah paham. Tahapan-tahapannya Anda sudah paham. Ya, itu metode penelitian. Tanpa metode penelitian, tanpa arahan penelitian, Anda tidak akan bisa melakukan penelitian dengan baik. Karena metode penelitian adalah rujukan Anda untuk melakukan penelitian dengan baik. Sekali lagi, metode penelitian adalah rujukan bagi Anda untuk melakukan penelitian dengan baik. Yang berikutnya, tahapan penelitian. Ya, step by step melakukan penelitian. Jadi tahapan penelitian itu Anda akan lakukan misalnya, Anda lakukan tahapan penelitian misalnya survei lokasi. Setelah survei lokasi, Anda harus bila melakukan yang Anda lakukan lagi adalah melakukan penelitian misalnya menghitung keanekaragaman sumber daya misalnya, keanekaragaman satu spesies misalnya. Tahapannya gimana? Apakah Anda mengambil transek misalnya? Apakah Anda menghitung organismenya misalnya? Setelah menghitung organismenya, apakah Anda melakukan pengukuran kualitas air misalnya, bagaimana pengukurannya misalnya, itu tahapan-tahapan dalam penelitian. Yang berikutnya adalah hasil yang diharapkan. Anda sudah harus mempunyai pemikiran bahwa hasil yang Anda akan dapatkan ya kayak gimana. Itu, ya. Kemudian when, kapan? Ini penting. Kenapa? Di beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian observasi lapangan itu harus mengetahui kapan mereka akan turun lapangan. Waktu penelitian harus jelas, harus tertata dengan baik untuk meminimalisasi kegagalan penelitian. Kenapa? Banyak teman-teman yang melakukan penelitian tidak tahu tentang lokasi, tidak tahu tentang lapangan, turun lapangan, tidak tahu kapan melakukan penelitian, tiba-tiba turun, banyak halangan yang akan didapatkan. Karena ingat,
Berbeda antara penelitian observasi dengan penelitian eksperimental yang kita lakukan di laboratorium. Penelitian eksperimental bisa kita atur waktunya dan kita bisa atur wadahnya sesuai dengan kondisi lapangan. Tetapi ingat bahwa penelitian observasi teman-teman di manajemen sumber daya, teman-teman di kelautan, teman-teman di oceanografi, teman-teman di penangkapan ikan, itu harus tahu kapan akan melakukan penelitian. Karena ini sangat penting. Kenapa? Kenapa ini saya tekankan? Karena banyak waktu-waktu yang memang kita tidak bisa melakukan penelitian. Ada waktu yang bisa kita lakukan penelitian. Ini yang paling penting. Sehingga memang penekanan UN itu akan sangat penting. Kemudian, kita harus membuat time schedule penelitian. Kenapa? Time schedule itu yang mengatur kita untuk melakukan penelitian tahap demi tahap dengan waktu yang diatur. Kenapa? Karena untuk melakukan penelitian dengan baik, dengan waktu yang telah ditentukan, kita harus paham tahapan-tahapannya, ya itu. Yang pertama tentang bagaimana time schedule itu, bagaimana apa yang akan kita lakukan dengan data misalnya, akuisisi data misalnya. Bagaimana berapa lama sebenarnya kita melakukan data di lapangan, kemudian setelah kita mengambil data di lapangan, berapa lama sih sebenarnya kita harus analisis? Ya, pemrosesan data berapa lama kita harus lakukan? Berapa lama interpretasi data? Berapa lama pelaporan, publikasi misalnya? Itu harus kita tahu. Jadi time schedule yang saya maksud di sini ini tambahan ya, tapi yang paling penting Anda pahami adalah harus Anda paham kapan Anda melakukan penelitian, disusun dengan baik waktunya sehingga Anda tidak akan mengalami kegagalan dalam melakukan penelitian. Resources yang tadi, saya tambah sedikit tentang di mana misalnya where, oke lah, bisa kita lakukan itu berkaitan dengan lokasi penelitian. Tentu lokasi penelitian akan ada kaitannya dengan lokasi-lokasi yang memang relevan dengan apa tema jadi penelitian kita, dari penelitian kita maksudnya. Oke, itu. Saya tekankan lagi tentang sumber daya. Sebenarnya sumber daya ini memang oke, tapi ini tidak akan menjadi suatu persoalan utama kalau kita jeli untuk melihat bahwa ada hal-hal yang bisa kita lakukan karena semua sumber daya kan penelitian itu memang harus bisa diteliti dan harus bisa di manajemen, sehingga maksud saya harus bisa diatur, harus bisa dikelola dengan baik, sehingga memang perlu sumber daya yang jelas. Ingat bahwa seseorang dalam melakukan penelitian tanpa resources tidak akan bisa dilakukan. Misalnya mau melakukan penelitian tapi tidak punya dana, ya nggak bisa. Bagaimana caranya mengambil data penelitian? Kalau misalnya tidak ada dana, tidak ada yang mendukung penelitian-penelitian tersebut, ya kan? Oke. Sumber daya yang dimaksud itu adalah sumber daya manusia, peneliti, misalnya bisa enggak kamu melakukan penelitian sendiri? Ada enggak yang bantu melakukan penelitian? Berikutnya fasilitas penelitian, peralatan, ruangan, pustaka, ini harus ada. Karena dalam melakukan penelitian itu harus ditunjang dengan peralatan-peralatan yang relevan dengan apa yang akan kita teliti. Laboratorium misalnya, ada enggak? Menunjang enggak? Jangan sampai mengambil kualitas air, pas diambil kualitas air tidak bisa diteliti karena tidak ada laboratorium untuk melakukan uji kualitas air, ya berantakan, ya kan? Oke, yang berikutnya dukungan dana. Oh, ini sangat penting, dukungan dana. Penelitian itu memang mahal. Kita tidak akan mungkin mendapatkan suatu penelitian hasil yang baik kalau kita tidak mengeluarkan dana untuk melakukan penelitian tersebut, karena kita akan membutuhkan dana turun lapangan, dana peralatan, dana analisis, semua kita pasti akan butuh itu. Kemudian dukungan networking dalam dan luar negeri. Networking ini jejaring yang membuat kita bisa mendapatkan pembahasan hasil penelitian. Oke lah, hasil penelitian itu sudah bisa dapatkan, tetapi kemudian yang paling penting adalah bagaimana dukungan networking itu sendiri. Oke, ini kita mulai masuk pada definisi penelitian ya adik-adik semua. Tadi tahapan sebelum melakukan suatu penelitian, karena penelitian itu akan sangat penting Anda pahami ketika Anda benar-benar mampu mendapatkan satu ide penelitian dan kemudian merunutnya why, dan kemudian setelah itu Anda bisa melahirkan satu proposal dengan baik. Oke, kita masuk pada definisi penelitian. Ada penelitian adalah suatu proses sistematis dalam pengumpulan data, analisis, interpretasi hasil analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menyelesaikan suatu persoalan atau suatu masalah. Itu penelitian. Seseorang yang akan melakukan penelitian itu harus melakukannya dengan baik. Ya. Kalau dilakukan dengan baik, dengan sistematis, dengan metode yang sudah ada, itu akan memudahkan dalam pengumpulan data. Tahapan-tahapannya dipahami. Ya. Kalau tahapan-tahapannya dipahami, maka step by step-nya bisa dilakukan dengan baik.
hasilnya akan didapatkan dengan baik. Saya tekankan sekali lagi. Pada pertemuan yang lalu saya sudah pernah jelaskan bahwa jangan menukangi data, artinya bahwa semua persoalan-persoalan yang kita dapatkan itu kita harus salin apa adanya. Penelitian yang kita ambil, ya ingat penelitian yang kita ambil, kita harus mengumpulkan data apa adanya. Jadi memang itu harus satu penelitian itu harus dituntut itu. Jadi kita bagaimana mengumpulkan data, bagaimana analisis, bagaimana interpretasi hasil, kemudian itu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Karena apapun persoalan-persoalan yang ada, kalau kita tidak mampu melakukan penelitian untuk menjawab persoalan-persoalan itu tidak akan berhasil. Sehingga memang kita harus pahami bahwa dalam penelitian itu memang harus dilakukan untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada. Tetapi ingat bahwa penelitian harus dilakukan dengan sistematis. Ya, setelah hasilnya didapat, datanya dianalisis dan kemudian kita mencoba mengurai persoalan-persoalan itu dengan satu solusi-solusi yang relevan dan itu merupakan hasil jawaban dari penelitian yang kita lakukan. Yang berikutnya jenis dan maksud penelitian, ya jenis dan maksud penelitian. Oke, jenis dan maksud penelitian ini yang pertama kita bisa bagi ya penelitian dasar. Kita bisa kategorikan sebagai riset, basic research misalnya. Biasanya basic research ini itu menghasilkan pengetahuan teknologi baru yang terkait dengan persoalan atau masalah yang belum selesai misalnya. Kita banyak melakukan penelitian-penelitian yang belum bisa dilakukan secara implementatif lapangan misalnya. Itu penelitian dasar itu kebanyakan melakukan penelitian-penelitian dasar yang berkaitan dengan persoalan-persoalan mendasar untuk kemudian naik pada tahapan implementatif. Tapi sebelum ke implementatif kita harus melakukan penelitian dasar. Bagi Anda sebenarnya teman-teman di S1 itu kebanyakan semua penelitiannya adalah penelitian yang yang dasar dulu ya, yang dasar. Kenapa? Karena kita baru mengumpulkan data untuk bisa dikaji apakah data itu memang betul-betul bisa diterima atau tidak. Ya, itu. Untuk penelitian dasar ini kebanyakan memang penelitian-penelitian saintifik yang memang mengolah informasi yang masih pure, yang masih murni, yang masih memang betul-betul dikelola menjadi suatu penelitian-penelitian yang basic, yang dasar untuk mengungkap persoalan yang ada. Yang berikutnya yang dikategorikan dengan penelitian terapan atau applied research. Biasanya kalau applied research ini itu sudah, kalau kita melakukan penelitian, kita sudah selesai dengan penelitian dasar. Ya, kita sudah selesai mengungkap suatu persoalan yang ada, persoalan dasar yang ada, yang berkaitan dengan keilmuan itu dan naik pada tahapan implementatif. Ya, implementatif kita sudah mulai masuk pada apa penelitian ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Apakah nanti penelitian ini sudah bisa diimplementasikan? Kalau dalam TKT itu sudah masuk dalam TKT 4 misalnya. Ya, penelitian terapan ini adalah salah satu penelitian yang memungkinkan si peneliti untuk mengimplementasikan hasil penelitiannya. Ini sudah mulai ada uji lapang atau uji pasar misalnya, atau bukan uji pasar tapi uji lapang yang berkaitan dengan penerapan dari penelitian tersebut. Karena memang ini ada prioritas tertentu yang harus dilakukan untuk mengevaluasi penelitian-penelitian yang kita lakukan. Apakah memang betul-betul implementatif di tingkat lapangan atau tidak. Karena ini akan ada kaitannya dengan kebijakan misalnya dalam suatu program-program penelitian gitu. Ini sangat penting sebenarnya sebagai persiapan untuk hilirisasi dari rencana penelitian itu. Tapi untuk anak-anak semua, untuk adik-adik penelitian itu, penelitian implementatif itu mungkin Anda akan bisa lakukan ketika Anda sudah selesai melakukan penelitian dasar. Karena penelitian terapan itu adalah langkah setelah kita melakukan penelitian dasar. Saya sudah jelaskan di awal, penelitian dasar itu tahapan awal untuk melakukan penelitian, untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada, kemudian kita meningkat pada penelitian terapan. Biasanya penelitian terapan itu sudah tahapan-tahapan implementatif.
dalam penelitian terapan itu sendiri sudah jenjangnya yang berikutnya adalah penelitian pengembangan. Tetapi kemudian penelitian pengembangan ini ya itu sudah akan masuk kepada hilirisasi dari semua hasil-hasil penelitian yang diuji secara umum, massal, dan itu bisa digunakan atau bisa diimplementatifkan dan bisa bernilai ekonomi. Jenis penelitian yang lain adalah penjelajahan atau exploratory research. Biasanya melakukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan persoalan yang ada yang luas, misalnya ada penelitian-penelitian hipotesa yang lebih tajam yang kemudian itu bisa kita jawab. Biasanya penelitian eksploratory ini ya ada kita melakukannya dengan melihat gambaran persoalan-persoalan yang secara global misalnya itu ada. Karena ini berkaitan dengan bagaimana kita menyelesaikan persoalan yang ada, permasalahan yang ada, dan memang kita harus rumuskan pertanyaan penelitiannya. Di awal memang sudah harus ada hipotesa. Ya, hipotesanya itu sudah lebih tajam karena kita harus bisa mengambil kesimpulan awal dari penelitian ini. Ya, penelitian penjelajahan itu biasanya memang eksplorasi lah begitu, eksplorasi dari sumber daya yang ada, dan ini kebanyakan dilakukan. Ini biasanya penelitian awal. Ya, penelitian awal yang dilakukan oleh masyarakat dulu untuk melihat daerah-daerah baru misalnya, sumber daya baru misalnya, atau kebutuhan-kebutuhan yang lebih baik lagi. Yang berikutnya ada yang disebut dengan penelitian terstruktur, struktur riset. Ini penelitian dilakukan berdasarkan pola yang ditentukan. Jadi penelitian yang sudah ada, tahapan-tahapannya kita tinggal mengikuti tahapan-tahapan tersebut. Ya, polanya sudah ada, diurai, disusun dengan baik. Kita tinggal replikasi penelitian tersebut terstruktur, dan kita akan dapatkan hasil yang mirip dengan apa yang sudah didapatkan di awal. Itu. Jadi penelitian terstruktur itu adalah penelitian yang memang sudah dilakukan dan kita bisa melakukan tahapan-tahapannya. Jadi polanya sudah ditentukan memang. Ya, polanya sudah ditentukan. Oke, yang berikutnya adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini biasanya memang penelitian yang bertujuan untuk memahami perilaku kelembagaan. Kualitatif itu biasanya kepada sosial misalnya, atau ada nilai-nilai di masyarakat misalnya, ada kebiasaan misalnya, ada simbol-simbol kepercayaan dan emosi misalnya. Ini berkaitan dengan eksplorasi informasi yang kualitatif. Artinya bahwa semua informasi yang ada yang akan kita dapatkan itu biasanya pendalaman, ya itu. Dan metode yang paling baik untuk metode kualitatif ini biasanya kita ada snowball. Jadi metode bola salju yang kita perdalam. Kemudian saking perdalam di samping perdalam juga kemudian nantinya itu akan diperlebar seperti bola salju yang kemudian akan membesar dan kita akan dapatkan informasi yang komprehensif. Ya, metode yang lainnya juga misalnya dengan deep interview. Deep interview ini bisa kita dapatkan untuk melakukan penelitian kualitatif. Yang berikutnya yang disebut dengan penelitian kuantitatif. Biasanya dia lebih kepada formal objek dan sistematis serta menggunakan data numerik. Ingat, biasanya kalau misalnya kita berkaitan dengan penelitian yang ada, itu informasinya harus dalam bentuk data yang numerik. Artinya data yang bisa dilihat, data yang bisa disusun ke dalam satu model tabulasi kah dia, grafik kah dia, flowchart kah dia, yang jelas bahwa memang ada data-data informasi yang bisa kita dapatkan. Itu adalah pembagian-pembagian tentang penelitian. Oke, adik-adik semua, kita masuk pada, kita sudah tahu sebenarnya ada proposal penelitian tadi. Apa penelitian yang ada? Ada macam-macam penelitian. Jadi dari macam-macam penelitian saya tidak ingin Anda menghafal semuanya. Saya ingin Anda memahami saja bahwa pola-pola penelitian, atau maksud saya macam-macam penelitian tadi adalah merupakan gambaran tentang penelitian-penelitian yang saat ini telah dilakukan. Dan yang Anda harus pahami, yang mungkin Anda lakukan sekarang adalah penelitian dasar, basic research, yang itu akan menjadikan rujukan bagi Anda untuk bisa melakukan penelitian-penelitian yang akan bersifat implementatif. Oke, kita masuk pada proposal penelitian. Tadi kita sudah tahu sebenarnya bagaimana menyusun proposal penelitian. Sekarang yang kita lakukan adalah dari proposal penelitian, kita pahami dulu tentang proposal penelitian. Kalau Anda sudah pahami tentang penelitian, sekarang kita masuk pada proposal penelitian. Karena proposal penelitian itu berkaitan dengan apa yang dilakukan dalam penelitian tersebut. Sehingga proposal penelitian adalah rencana kerja.
yang terdiri dari semua unsur-unsur pokok dalam proses penelitian dan juga informasi secukupnya bagi pembaca untuk mengevaluasi penelitian yang diajukan. Artinya, Anda membuat proposal itu adalah Anda harus menyusun tahapan-tahapan yang ada, mulai dari alasan Anda melakukan penelitian, pentingnya Anda melakukan penelitian, tahapan-tahapan Anda melakukan penelitian, Anda harus susun dalam suatu proposal penelitian. Sehingga pembaca, penilai, atau orang lain paham tentang apa yang Anda akan lakukan. Itu kita akan mengevaluasi, orang lain akan mengevaluasi apa yang Anda akan lakukan. Dan ini, kalau Anda membuat proposal yang baik, gampang untuk dipahami. Oke, saya tekankan lagi bahwa proposal penelitian itu adalah rencana kerja, tahapan-tahapan, rencana kerja yang Anda akan lakukan dalam melakukan penelitian. Tapi Anda harus buat dalam tahapan-tahapan yang baik, penjelasan yang baik, sehingga memberikan pemahaman bagi orang lain tentang apa yang Anda akan lakukan. Oke, kita masuk pada yang berikutnya. Tujuan proposal penelitian siapa? Satu, itu merupakan suatu perangkat perencanaan. Jadi planning tools dia. Nah, yang memperhatikan bahwa seseorang memiliki proyek penelitian yang bermanfaat dan bahwa yang bersangkutan memiliki kompetensi rencana kerja yang baik untuk menyelesaikannya. Ini paling penting. Untuk dapat menyelesaikannya. Yang penting, seperti yang saya tekankan tadi, kapasitas Anda sebagai seorang peneliti awal yang akan mengajukan penelitian itu sudah harus ada di sini. Ya, harus Anda melakukan kompetensi, rencana kerja yang baik untuk menyelesaikannya. Ini yang paling penting. Jadi ini tujuan proposal itu ini suatu perangkat perencanaan Anda untuk melakukan suatu penelitian. Yang berikutnya itu berfungsi untuk meyakinkan orang lain. Ingat sekali lagi, meyakinkan orang lain seperti peneliti lain, penyandang dana, lembaga pendidikan, pembimbing Anda, pembimbing Anda karena akan menilai proposal Anda adalah pembimbing Anda, bahwa penelitian yang Anda ajukan itu layak dilakukan. Proposal penelitian PKI misalnya, Anda yang orang lain yang dimaksud adalah ya Kementerian Riset Pendidikan Pendidikan Tinggi yang harus paham bahwa Anda bisa melakukan penelitian itu dengan baik dan itu memang layak untuk diusulkan, ya. Oke, itu tujuan proposal penelitian. Yang berikutnya, yang ketiga adalah memperhatikan kepakaran kompetensi peneliti dalam suatu bidang tertentu. Jadi proposal dibuat itu untuk apa? Memperlihatkan kepakaran, ya. Ingat, yang ketiga, memperlihatkan kepakaran dan kompetensi penelitian dalam satu bidang tertentu. Yang saya di awal tadi saya sudah bilang siapa itu berkaitan di sini. Jadi kepakaran seseorang akan diuji bahwa memang dia mampu untuk melakukan penelitian itu dengan baik atau tidak. Yang keempat adalah merupakan kontrak di antara kita sebagai pribadi dengan kelompok orang yang terlibat di dalamnya. Atau misalnya Anda dengan pembimbing Anda, itu kontrak. Ingat, sekali lagi saya tekankan bahwa tujuan proposal penelitian itu kontrak Anda dengan pembimbing. Anda kalau menyusun proposal, Anda harus melakukan sesuai dengan kontrak yang Anda buat, sesuai dengan proposal yang Anda buat. Ya, itu kontrak Anda dengan pembimbing. Yang berikutnya, yang ingin saya tekankan adalah biasanya ini yang terakhir ya, adik-adik semua. Setelah kita paham tentang proposal penelitian, tadi tujuannya apa, yang paling penting setelah ini adalah kerangka proposal penelitian. Ya, ini yang terakhir yang Anda harus buat misalnya. Karena dalam suatu proposal penelitian itu memang seperti awal saya tekankan, di awal tadi saya sudah bilang bahwa proposal penelitian yang harus Anda pahami adalah format penulisan proposal penelitian. Tetapi ingat bahwa format itu sangat bervariasi. Umumnya dalam kerangka proposal penelitian itu, kalau kita bisa lihat, itu ada rangkuman penelitian, rangkuman proposal penelitian. Ya, rangkuman awal, misalnya abstrak dari rencana penelitian Anda. Itu biasanya diperlukan. Karena dalam abstrak itu Anda sudah harus bisa meramu apa yang akan Anda teliti, mengapa itu penting diteliti, bagaimana tahapannya, dan apa kira-kira yang Anda akan dapatkan. Itu. Yang kedua, pernyataan masalah penelitian. Ini, pernyataan masalah penelitian. Jadi, kita harus membuat suatu pernyataan dalam penelitian. Yang berikutnya misalnya tujuan dan sasaran. Ini pernyataan masalah penelitian itu adalah bab 1 ya. Ingat, bab 1. Kemudian yang berikutnya tujuan dan sasaran penelitian. Nah, ini masih di bab 1. Masih di bab 1, tujuan dan sasaran penelitian. Dalam proposal Anda harus buat ini dalam bab 1 misalnya. Oke, kemudian apa pertanyaan penelitian? Itu. Apa pertanyaan penelitian? Apa yang Anda akan lakukan? Pertanyaan-pertanyaan dalam menjawab persoalan-persoalan tadi yang Anda harus susun. Yang berikutnya, hipotesis penelitian.
hipotesis penelitian itu harus Anda buat. Ya, harus Anda buat. Kenapa? Karena ya Anda harus bisa mendapatkan kesimpulan awal dari penelitian tersebut. Ya, itu. Itu yang berikutnya, ada tinjauan pustaka. Ya, tinjauan pustaka itu penting untuk membuat kerangka proposal Anda bisa lebih baik lagi. Ya. Oke, yang berikutnya, apa kerangka kerja teoritisnya? Ya, ini apa kerangka kerja teoritisnya? Oke. Kemudian yang berikutnya adalah metodologi penelitian. Ya, metodologi penelitian. Karena dalam metodologi penelitian itu memang harus tergambar tentang tahapan yang Anda akan lakukan. Yang berikutnya adalah anggaran. Berapa anggaran yang diperlukan dalam penelitian? Ini biasanya kalau Anda penelitian untuk proposal penelitian skripsi tidak diperlukan anggaran. Ya, dan yang terakhirnya referensi, ini sangat penting. Anda walaupun melakukan penelitian skripsi itu penting referensi. Ini adalah kerangka umum yang ada, tetapi kemudian dalam format itu akan sangat berbeda. Misalnya, Anda kalau menyusun proposal penelitian untuk skripsi, yang bab 1 itu pendahuluan, bab 2 itu tinjauan pustaka, bab 4 adalah metode penelitian. Cuma 3 bab. Ya kan? Cuma 3 bab. Nah, berbeda dengan misalnya kalau Anda ingin menyusun proposal-proposal yang lain, proposal PKM misalnya atau proposal yang lain, itu punya format tersendiri. Format tersendiri yang Anda harus susun itu harus sesuai dengan arahan dan panduan yang ada. Kalau kita dalam penyusunan proposal penelitian, ada yang namanya panduan akademik. Itu Anda harus lakukan. Anda harus lihat. Ya, itu. Oke. Adik-adik semua, saya kira untuk pertemuan keempat ini saya cukupkan dengan saya harap bahwa Anda bisa memahami tahapan-tahapan dalam penyusunan proposal penelitian, Anda pahami apa itu penelitian, apa itu proposal penelitian, sehingga ini akan sangat memudahkan Anda dalam menyusun proposal dengan baik dan benar. Saya kira saya sudahi dulu pertemuan kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.